Hakikatnya, ikhlas menjadikan kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Bahkan banyak perkara-perkara mustahil mampu dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin wal hadirat, pendengar sekalian, shaimin dan shaimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, "As-siyamu li", puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk melatih diri melakukan amal ibadah lillahi ta'ala. Dan puasa hakikatnya hanya lillahi ta'ala. Kalau bukan karena keikhlasan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa saja masuk ke dalam ruangan, ke dalam kamar, bersembunyi, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, ikhlas menjadikan kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Bahkan banyak perkara-perkara mustahil mampu dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya lillahi ta'ala. Ibnu Qutaybah dalam kitab beliau Uyunul Akhbar menceritakan kisah pada masa Maslamah bin Abdul Malik, salah seorang panglima perang terkenal dalam sejarah Islam, yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Diceritakan beliau memimpin pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan Romawi. Alhamdulillah kaum muslimin sudah berhasil mengepung pertahanan orang-orang Romawi, benteng pertahanan Romawi berhasil dikepung, namun tidak kunjung menang. Kenapa? Karena benteng Romawi itu sangat besar. Dicari di mana ada letak kelemahan, tidak ada. Begitu kokohnya benteng yang dimiliki oleh orang Romawi, kecuali ada satu naqab, yaitu sebuah lubang yang muat hanya untuk satu orang. Maka sang panglima Maslamah mengumumkan kepada pasukannya agar ada yang menyerahkan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam naqab tersebut. Sekian waktu Maslamah menyampaikan, tapi tidak ada siapapun yang mau masuk ke dalam lubang tersebut. Sehingga pada suatu hari ada seseorang memakai topeng seperti yang menggunakan rida, kemudian dia tutup wajahnya. Orang tersebut tidak peduli dengan lontaran anak panah dan juga tombak yang dilemparkan oleh orang-orang Romawi. Dia maju dan masuklah ke dalam naqab tersebut. Masya Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke dalam dan dia bongkar pintu pertahanan Romawi, dan pintu pertahanan atau pintu benteng tersebut terbuka dan kaum muslimin masuk ke dalam, dan kemenangan pun dimiliki oleh kaum muslimin. Setelah peperangan yang dimenangi oleh kaum muslimin, sang panglima Maslamah bin Abdul Malik penasaran siapa orang tersebut yang sangat berjasa untuk kaum muslimin. Setiap selesai salat yang beliau imami langsung, beliau menyatakan, siapa di antara kalian orang tersebut yang membongkar pertahanan Romawi? Tapi tidak ada siapapun yang menyahut. Berhari-hari, mungkin sampai 3 hari, sampai Maslamah bin Mukhlid atau Maslamah bin Abdul Malik sampai bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut menjumpai beliau di mana saja dan di waktu apapun juga. Sehingga pada suatu hari masuklah ke dalam kemah sang Maslamah seorang yang menggunakan penutup wajahnya. "Ada apa engkau kemari?" Kata Maslamah, "Aku adalah utusan orang yang engkau cari." "Baik, beritahukan kepadaku siapa orangnya." "Wahai panglima," dia mensyaratkan,
3 persyaratan. Baru aku akan menyampaikan, menginformasikan kepada engkau siapa orang tersebut. Baik, apa persyaratannya? Yang pertama, jangan sebut-sebut namanya di hadapan khalifah. Yang kedua, jangan engkau berikan hadiah untuknya. Dan yang ketiga, kalau engkau sudah tahu orangnya, jangan engkau cari-cari lagi. Bagaimana wahai Panglima? Baik, insyaAllah. Lalu orang tersebut membuka wajahnya dan mengatakan, sayalah orangnya, wahai Panglima. Kalau bukan karena sumpahmu, kalau bukan karena perkataanmu yang berulang kali setiap selesai salat, saya sungguh tidak akan datang kemari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkatlah sang pemuda tersebut. Sang Panglima tertegun karena melihat bagaimana keteduhan dan bagaimana keikhlasan orang tersebut. Terlupakan bayangan wajah orang tersebut. Dan sang Maslamah setiap kali berdoa mengatakan, Allahumma hsyurni yaumal qiyamati ma'a sahbin naqab. Ya Allah, himpunkan aku pada hari kiamat bersama orang yang naqab tersebut, yang berhasil masuk ke dalam lubang tersebut. Ya Allah, ya Rahman, himpunkan aku bersamanya. Subhanallah, kesan yang sangat luar biasa. Orang-orang ikhlas mampu melakukan yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Puasa mendidik kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Kiranya kita juga akan meraih sifat taqwa. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.